Proses alir yang kedua adalah melewati nozzle. Pada nozzle ini ada perubahan atau variasi luas penampang atau variabel cross sectional area. Tetapi pada nozzle ini ds per dx-nya adalah 0 atau bersifat isentropis, tidak ada perubahan entropi. Sehingga dari persamaan 7.9 dan 7.10 kita hilangkan nilai ds per dx sehingga diperoleh persamaan untuk nozzle seperti berikut ini. Pada nozzle kita juga ada Mach number yang merupakan rasio kecepatan fluida terhadap kecepatan suara, di mana untuk Mach number yang bernilai 1 dikatakan aliran sonik, kemudian subsonik ketika kurang dari 1 Mach numbernya, supersonik ketika lebih dari 1. Jika jauh lebih besar dari 1 maka dikatakan hypersonik. Karena nozzle memiliki variasi cross sectional area, maka kita mengenal ada nozzle yang konvergen, nozzle yang divergen, dan juga konvergen divergen nozzle atau meliputi keduanya. Dikatakan konvergen ketika luas penampang pada akhir itu lebih sempit daripada sebelumnya atau menyempit. Sedangkan dikatakan divergen ketika luas penampangnya semakin lebar atau terjadi pembesaran luas penampang. Ada perbedaan karakteristik antara nozzle yang konvergen dan nozzle yang divergen. Untuk nozzle yang konvergen, kecepatan maksimum yang dapat diperoleh adalah sonic velocity atau saat Mach number-nya sama dengan 1 atau kecepatan yang sama dengan kecepatan suara. Itu adalah kecepatan maksimum yang dapat diperoleh pada nozzle yang konvergen. Percepatan fluida sampai pada kecepatan supersoniknya ini hanya terjadi pada nozzle yang konvergen divergen. Nanti kita akan lihat seperti apa bentuknya. Pada semua kecepatan yang supersonik ya, pada converging diverging nozzle, maka kecepatan aliran pada throat itu sama dengan kecepatan suara, atau dikatakan pada throat itu M-nya sama dengan 1. Kita lihat di sini model converging diverging nozzle. Jadi mula-mula menyempit ya, kemudian melewati throat dan kemudian melebar. Converging dulu, kemudian melewati throat ya, dan kemudian mengalami diverging. Berikut adalah karakteristik untuk aliran supersonik dan juga subsonik yang melewati nozzle konvergen dan nozzle yang divergen. Nanti kita akan lihat bagaimana karakteristiknya terkaitan dengan perubahan cross sectional area, perubahan tekanan, dan perubahan velocity. Pertama adalah dA per dx atau perubahan cross sectional area. Ya, semuanya baik subsonik maupun supersonik, kalau yang namanya dA per dx ya, untuk converging itu selalu menurun. Ya, karena luas penampangnya dia menyempit di sini. Selalu menurun, minus. Ya, baik subsonik maupun supersonik, kalau converging selalu minus atau turun. Sedangkan untuk diverging dia selalu terjadi peningkatan atau kenaikan. Artinya kondisi akhirnya lebih besar daripada kondisi awal. Itu dA per dx. Tapi untuk dP per dx atau perubahan tekanan ini terjadi kebalikan. Untuk yang subsonik dia mengalami peningkatan pada yang diverging nozzle dan mengalami penurunan pada converging nozzle. Tapi untuk aliran yang supersonik dia mengalami peningkatan pada yang converging dan penurunan pada yang diverging. Sedangkan kecepatan ini berkebalikan dengan tekanan. Untuk subsonik pada converging mengalami peningkatan, pada diverging mengalami penurunan. Begitu juga ketika di supersonik, maka kebalikan dari dP per dx tadi, pada converging mengalami penurunan dan pada diverging mengalami peningkatan. Ini merupakan karakteristik dari subsonic flow ketika melewati nozzle dan diffuser. Ketika subsonic flow
suatu aliran ya dengan MA kurang dari 1 melewati subsonic nozzle, ini karakteristiknya sama dengan melewati nozzle yang konvergen, di mana terjadi penurunan tekanan dan kenaikan kecepatan aliran. Sementara ketika melewati subsonic diffuser, ini karakteristiknya sama dengan melewati nozzle yang divergen, di mana terjadi kenaikan tekanan dan penurunan kecepatan laju alir. Untuk supersonic flow, ketika melewati supersonic nozzle, maka karakteristiknya sama dengan nozzle divergen, di mana terjadi penurunan tekanan dan kenaikan laju alir. Sementara ketika melewati diffuser, maka karakteristiknya sama dengan nozzle yang konvergen, di mana terjadi kenaikan tekanan dan penurunan laju alir. Selanjutnya ini adalah contoh variasi kecepatan fluida terhadap luas penampang. Misalkan nozzle konvergen divergen. Mula-mula adalah dengan laju aliran subsonik melewati nozzle yang konvergen ya, kemudian akan melewati nozzle yang divergen. Antara nozzle yang konvergen dan divergen biasanya akan dihubungkan oleh throat. Pada throat kecepatannya akan sama dengan kecepatan suara atau M sama dengan 1. Di sini ada rangkuman sebenarnya sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk nozzle konvergen dan aliran subsonik terjadi peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan dan terjadi penyempitan luas area. Pada subsonic flow dan nozzle yang konvergen, maka kecepatan maksimum yang diperoleh sama dengan kecepatan suara. Untuk nozzle yang divergen, maka terjadi peningkatan kecepatan dan juga peningkatan cross sectional area. Nozzle yang konvergen dapat digunakan untuk mengalirkan suatu aliran yang konstan menuju suatu area dengan tekanan yang bervariasi. Contohnya di sini ada fluida yang kompresibel melewati nozzle yang konvergen dengan tekanan P1, maka pada discharge atau luaran nozzle itu terjadi variasi tekanan P2. Ketika terjadi penurunan tekanan P2, maka terjadi peningkatan kecepatan dengan kecepatan maksimum yang dapat diperoleh untuk nozzle yang konvergen adalah kecepatan sonic velocity atau M-nya sama dengan 1. Kemudian di sini penjelasan lebih detail terkait dengan konvergen divergen nozzle. Terjadi penyempitan ya, itu adalah pada konvergen nozzle, kemudian melewati throat sebagai penghubung, kemudian melewati konvergen nozzle. Subsonic value atau subsonic velocity itu adalah pada area konvergen, kemudian pada throat itu merupakan sonic velocity, dan pada divergen itu adalah supersonic velocity. Jadi supersonic velocity di sini hanya dapat dicapai pada section yang divergen. Untuk sonic velocity tadi sudah kita bahas ya, dicapai pada throat apabila terjadi peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan, maka di sini berkonsekuensi pada terjadinya peningkatan luas area atau terjadi diverging section ya, terjadi pada diverging section. Sehingga diverging section ini untuk mengakomodir terjadinya peningkatan kecepatan aliran. Selanjutnya di sini penjelasan tambahan ya terkait nozzle. Kecepatan suara terjadi pada throat untuk nozzle yang didesain konvergen dan divergen. Kemudian hanya apabila tekanan pada throat itu cukup rendah, maka critical value P2/P1 dapat dicapai. Pada nozzle di mana penurunan tekanan tidak mencukupi untuk membuat kecepatan dari fluida menjadi sonic, maka diverging section pada nozzle akan berfungsi sebagai diffuser. Setelah aliran mencapai throat, maka terjadi peningkatan tekanan dan penurunan temperatur
Maka ini merupakan karakter konvensional dari aliran subsonik pada diverging section. Apabila nilai P2 per P1 sangat rendah, maka akan terjadi choke flow, di mana kecepatan aliran tidak dapat lagi bertambah, sehingga aliran akan kembali pada kondisi subsonik melewati shock wave. Di sini adalah perhitungan untuk nozzle, di mana hubungan antara kecepatan dengan tekanan pada nozzle yang isentropis, DH adalah min UDU ya, dari persamaan di awal tadi. Kemudian kita juga punya persamaan bahwa DH adalah TDS plus PdP. Karena ini sama-sama DH, maka min UDU sama dengan VdP atau UDU sama dengan min VdP. Perubahan entropi sama dengan 0 dan aliran adiabatis. Nah, kita punya persamaan bahwa PV pangkat gamma adalah konstan. Gamma merupakan rasio heat capacity Cp per Cv. Di mana di sini V karena V konstan ya, atau PV gamma ya, itu sama dengan P1 V1 pangkat gamma, maka V di sini V merupakan P1 V1 pangkat gamma per P pangkat 1 per gamma. Kemudian tadi kita punya persamaan bahwa UDU sama dengan min VdP, maka kita integralkan di sini UDU, kita integralkan ya menjadi setengah U kuadrat dengan batasan U1 sampai U2. Menjadi di sini setengah ya U2 kuadrat min U1 kuadrat. Oke, duanya pindah ke sisi kanan ya. Ini karena sebenarnya setengah, kemudian duanya pindah ke ruas kanan menjadi min 2 kali integral V dP. Sementara V-nya adalah yang ada di dalam kurung ini, P1 V1 gamma per P pangkat 1 gamma. Diintegralkan terhadap dP sehingga diperoleh persamaan 7.11. Ini. Dari persamaan 7.11 untuk rasio P2 per P1 di mana U2 mencapai kecepatan suara, U ya sama dengan C, maka persamaannya dapat kita modifikasi bahwa U kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga min V kuadrat do P per do V pada S konstan. Maka kita mendapati persamaan, kita dapatkan persamaan 7.12 P2 per P1 sama dengan 2 per gamma plus 1 pangkat gamma per gamma min 1. Selanjutnya untuk contoh 7.2 perhitungan terkait nozzle. Di sini diketahui nozzle dengan kecepatan tinggi didesain untuk beroperasi menggunakan steam pada temperatur 300 derajat Celcius dan tekanan 700 kPa, di mana kecepatan inlet atau aliran masuk sebesar 30 meter per sekon. Hitunglah nilai dari perbandingan A per A1, di mana A1 merupakan luas area untuk nozzle yang inlet. Jadi yang simbol A nanti merupakan yang outlet ya. Untuk tekanan keluar atau pada outlet ada variasi 600, 500, 400, 300 dan 200 kPa. Asumsikan bahwa nozzle beroperasi secara isentropis. Pengerjaannya, kita menggunakan persamaan 2.26 tentang perbandingan luas penampang terhadap kecepatan dan juga volume, di mana A per A1 sama dengan U1 dikalikan V per V1 dikalikan U. Kita juga punya persamaan bahwa U kuadrat sama dengan U1 kuadrat minus 2H min H1. Pada kondisi awal diketahui tekanan dari steam adalah 700 kPa dan temperatur 300 derajat Celcius, maka di sini kita cari propertinya di steam tabel, yaitu nilai dari entropi, entalpi dan spesifik volume. Kembali ke persamaan perbandingan A per A1, kita dapatkan tadi nilai dari U1 sudah didapatkan ya 30 meter per sekon.
Kemudian kita juga mendapatkan nilai V1 dari spesifik volume dari steam tabel sebesar 371,39 cm3 per gram. Tapi di sini kita belum mendapatkan nilai volume dan kecepatan pada kondisi akhir. Untuk itu kita perlu menggunakan persamaan kedua, yaitu yang U2 sama dengan U1 kuadrat ya, minus 2 kali H min H1. Nah, sekarang kita mencari entalpi pada kondisi 2. Pada nozzle kita tahu bahwa kondisinya adalah isentropik. Maka di sini kita dengan menggunakan data bahwa S sama dengan S1 atau S keluaran sama dengan S masuk, dan tekanan pada kondisi 2 yaitu 600 kPa, kita mencari pada steam tabel nilai dari entalpi keluar atau H dan juga spesifik volume pada saat aliran keluar atau V spesifik keluar. Dari steam tabel kita mendapatkan nilai H dan juga nilai spesifik volume pada kondisi tekanan 600 kPa dan entropinya yang sama dengan entropi 1 yaitu 7,2997 kJ per kilogram Kelvin. Dari steam tabel kita mendapatkan nilai entalpi, kemudian nilai entalpi kita masukkan ke persamaan B untuk mendapatkan nilai U, sehingga diperoleh nilai U atau kecepatan sebesar 282,3 meter per sekon. Setelah mendapatkan nilai kecepatan, kita masukkan ke persamaan A untuk menghitung perbandingan nilai A per A1. Sehingga di sini diperoleh perbandingan A per A1 untuk tekanan keluaran 600 kPa sebesar 0,12. Kita lakukan ini untuk tekanan yang lain ya, maka diperoleh hasil seperti yang ditampilkan berikut ini. Selanjutnya example 7.3. Consider again the nozzle of example 7.2. Jadi kita masih menggunakan data dari example 7.2. Pada 7.3 ini asumsikan bahwa steam keluar pada kondisi gas ideal dengan kapasitas panas yang konstan. Hitunglah critical pressure ratio atau perbandingan tekanan atau P2 per P1 serta kecepatan pada throat. Kemudian yang B, berapa tekanan pada aliran keluar atau discharge, di mana diketahui Mach number-nya adalah 2. Ya, di sini kita menggunakan data dari soal 7.2. Karena gas ideal, maka kita menggunakan persamaan 7.12, di mana persamaan 7.12 ya, bahwa P2 per P1 adalah 2 per gamma plus 1 pangkat gamma per gamma min 1, di mana untuk steam nilai gamma adalah 1,3. Kita masukkan nilainya, maka P2 per P1 didapatkan 0,55. Kemudian yang berikutnya, berapa kecepatan pada throat? Untuk menghitung kecepatan pada throat, maka kita akan menggunakan persamaan 7.11. Ya, ini ya persamaan 7.11 bahwa U2 kuadrat minus U1 kuadrat sama dengan 2 gamma P1 V1 per gamma min 1 min P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Untuk bisa mengaplikasikan ke persamaan 7.11, maka di sini kita perlu menghitung nilai P1 kali V1. Nilai karena steam tadi keluar pada keadaan ideal, kita bisa menggunakan persamaan bahwa PV sama dengan nRT. Nah, di sini sementara N merupakan massa per mol. Di sini coba kita jabarkan kembali ya, bahwa PV sama dengan nRT, sedangkan nilai N adalah massa per mR. Sehingga persamaannya menjadi PV sama dengan nRT, maka M per mR dikalikan R dikalikan T.
Karena dia steam, maka diketahui MR dari steam, BM dari steam atau MR dari steam itu sebesar 18,02 gram per mol. Atau kalau dikonversi menjadi mol menjadi kilogram adalah 0,01802 kilogram per mol. ya kilogram per mol. Kemudian di sini ya karena nilai dari masanya kita belum ketahui dari masanya, maka di sini kita PV kita jadikan PV per massa, PV per M ya, atau kita sehingga sama dengan RT per MR. R-nya dimasukkan 8,314, T-nya adalah seperti data pada 7.2 300 Celsius. Ini merupakan 573,15 Kelvin, dan MR-nya kita masukkan 0,01802. Ini kita coba masukkan satuannya di sini. R 8,314. Ini satuannya adalah Joule per kilogram mol. 8,314 ini adalah Joule per kilogram Kelvin. Satuannya adalah di sini nilai dari R 8,314 adalah satuannya Joule per mol Kelvin. Kemudian T adalah Kelvin per BM adalah kilogram per mol. Ya, maka Kelvinnya kita hilangkan ya. Molnya ini sama ini bisa hilang, maka Joule per kilogram. Nah, Joule sendiri merupakan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya, per kilogram. Sehingga satuan dari RT per MR ini atau satuan dari P1 per V1 itu adalah meter kuadrat sekon min 2 atau meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini adalah satuan dari P1 V1. Selanjutnya kita hitung kecepatan pada throat. Dimana untuk menghitung kecepatan pada throat kita akan menggunakan persamaan 7.11. Pada persamaan tersebut U2 kuadrat min U1 kuadrat sama dengan 2 gamma P1 V1 per gamma min 1 kali 1 min P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Kita menggunakan persamaan yang sudah jadi saja ya di sini. Jadi U2 adalah U keluaran, U1 adalah U inlet, di mana keluarannya merupakan throat. Selanjutnya kita masukkan ya persamaan tadi U1 kuadrat ya ditambah dengan yang ada persamaan di sebelah kanan ya. Tadi kan kalau U2 kuadrat min U1 kuadrat kan sama dengan 2 kali alfa dan seterusnya. Maka kalau menghitung U2 kuadrat, U1 nya pindah ruas ya menjadi menjadi U1 ditambah dengan 2 kali gamma P1 V1 dan seterusnya. Maka ini merupakan U1 kuadrat. Nilai U1 diperoleh dari example 7.2 yang sebelumnya. Di sini kita masukkan persamaan dan diperoleh U544,35 meter per sekon. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah berapakah tekanan pada luaran ketika Mach number-nya pada nozzle exhaust atau luaran nozzle itu adalah 2. Di sini kita ketahui bahwa Mach number merupakan rasio antara kecepatan fluida terhadap kecepatan suara, atau bisa kita tuliskan bahwa M sama dengan
U per C, atau nilai dari U adalah M dikalikan C. Dari data bahwa kecepatan suara pada throat itu sama dengan kecepatan fluida, maka kita mendapatkan data bahwa C itu sama dengan U pada throat. Sehingga di sini bisa kita masukkan untuk nilai U pada luaran, U pada keluaran nozzle adalah M dikalikan C, di mana M-nya adalah Mach number-nya 2, sedangkan nilai dari C atau kecepatan suara itu sama dengan nilai kecepatan pada throat, yaitu sebesar 544,35 meter per sekon. Selanjutnya kita substitusikan nilai dari U2 ke persamaan 7.11 untuk menghitung rasio dari tekanan. Selanjutnya kita substitusikan ya U2 ke dalam persamaan 7.1, sehingga U2 kuadrat min U1 kuadrat sama dengan 2 kali gamma P1V1 per gamma min 1 dikalikan 1 min P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Di sini U2-nya adalah 1088,7, sedangkan U1-nya adalah 30. Maka dari persamaan ini didapatkan nilai P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma adalah 0,4834, sehingga diperoleh nilai P2 adalah P2 min P1 tadi ya, dikalikan dengan P1 yaitu 700 kPa, maka diperoleh nilai P2 sebesar 30 kPa. Jadi tekanan pada keluaran dari nozzle atau discharge adalah sebesar 30 kPa.